Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat di Masjid Nurul Iman yang insya Allah penuh dengan rahmat dan hidayah Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Hadirin, khatib berpesan khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah, yuk sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dicintai Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan mengangkat tema 3 harta di dunia ini yang lebih baik daripada emas dan perak berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur atau bertahap, tidak sekaligus 30 juz. Karena turunnya Al-Qur'an adalah sesuai dengan situasi, kondisi serta keadaan pada saat itu. Juga terkait daripada asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, dan juga ada pelajaran yang penting dari ayat yang turun tersebut. Seperti pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan bersama para sahabatnya. Lalu turunlah surat At-Taubah ayat 34 yang isinya adalah mengenai orang-orang yang mempunyai simpanan emas dan perak, tapi orang tersebut tidak mau menginfakkan daripada harta yang mereka miliki, maka kabarkanlah kepada mereka yang menimbun emas dan perak, yang menyimpan emas dan perak, akan azab yang pedih. Dalam hadis, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, faqala ba'du ashabihi qad nazala fi adh-dhahabi wal fiddati ma nazala falau anna 'alimna ayyul mal khairu takhaznahu, faqala afdaluhu lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu 'ala imani, rawahu Ahmad. Artinya, suatu ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan. Kemudian sebagian sahabat bertanya, sungguh telah turun ayat mengenai emas dan perak seperti apa yang telah turun. Dan seandainya ada harta yang lebih baik daripada emas dan perak, maka pasti kami akan mengambilnya, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab,
Faqala afdaluhu lisanan dzakiran. Ada yang lebih baik daripada emas dan perak, yaitu yang pertama lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah amalan yang ringan, amalan yang mudah, tapi ganjarannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan kita lewatkan hari-hari kita daripada lewat untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, baik dengan mengucap kalimat tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, dengan mengucap kalimat tahmid alhamdulillah, dengan mengucap tahlil la ilaha illallah, dengan mengucap takbir Allahu akbar, dengan kalimat istighfar astagfirullahalazim, dengan mengucap zikir yang lainnya seperti dalam hadis Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis Rasulullah, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimat yang ringan diucap di lidah, kata Rasulullah. Thaqilatani fil mizan, dua kalimat ini dapat memberatkan amalan-amalan timbangan kebaikan kita. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kalimat tersebut, kata Rasulullah, adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ataupun zikir yang lainnya, yaitu kita memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Kata Rasulullah dalam hadisnya, aulan nas, manusia yang paling berhak bi bersama saya, kata Rasulullah, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, aktsaruhum alayya sholatan, adalah yang paling banyak membaca sholawat. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, perbanyaklah kepadaku membaca sholawat di hari Jumat, karena pada hari Jumat bacaan-bacaan sholawat umatku diperlihatkan kepadaku, dan orang yang paling dekat denganku nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Di hari kiamat kita akan bertemu dengan Rasulullah. Hadirin senajimat yang berbahagia, ini yang pertama, harta yang lebih baik daripada emas dan perak di dunia ini. Yang kedua, kata Rasulullah, wa qalban syakiran, yaitu hati yang bersyukur kepada nikmat Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, apabila engkau bersyukur akan nikmatku, maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku amat sangat pedih. Maka bagaimana cara agar kita tips untuk selalu senantiasa bersyukur? Jawabannya ada pada hadis Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum, kata Rasulullah, lihatlah terkait masalah harta benda keduniawian yang di bawah Anda. Contoh, kalau kita punya motor, lihat tetangga kita kemana-mana jalan kaki, kita bersyukur kepada Allah. Yang jalan kaki pun bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena tetangganya kemana-mana pakai tongkat. Yang pakai tongkat pun bersyukur kepada Allah, karena tetangganya hanya berbaring saja di tempat tidur. Yang berbaring pun di tempat tidur bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena masih diberikan nafas, masih diberikan umur untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini sudah kita tanamkan, kita akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan
Macam-macam syukur itu, yang pertama syukur qalbiyah, yaitu syukur hati. Artinya dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, justru semakin mantap keimanan dalam hati sanubari kita. Yang kedua, syukur qauliyah, syukur perkataan. Artinya dengan kita mendapat kenikmatan, kita mengucap kalimat alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita dengan mengucap astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepadamu ya Allah yang maha agung. Yang ketiga, yaitu syukur fi'liyah, artinya kita bersyukur dengan perbuatan, dengan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan, kita perbuat untuk kita memperbanyak sedekah, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, membantu masjid-masjid, membantu pesantren-pesantren, membantu majlis taklim dan lain sebagainya. Hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, ini yang kedua, harta yang di dunia ini lebih berharga daripada emas dan perak. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, harta yang di dunia ini lebih baik daripada emas dan perak adalah zaujatan mu'minatan tu'inu ala imanihi. Artinya istri yang beriman, tu'inu ala imanihi, yang menjaga keimanan suaminya. Artinya suami adalah kepala rumah tangga dalam Islam. Suami adalah pemimpin rumah tangga dalam Islam. Tapi suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga tidak menghalangi atau tidak menghilangkan hak seorang istri untuk mengingatkan kita sebagai suami. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada seorang suami yang ketika bangun di tengah malam, kemudian ia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian istrinya tidak bangun, ia memercikkan air di wajah istrinya. Dan Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada istri yang bangun di tengah malam, kemudian sholat, kemudian ia membangunkan suaminya dan suaminya tidak bangun, ia memercikkan air di wajah suaminya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka hadis ini adalah menjadikan acuan bahwa antara suami dan istri harus saling bahu-membahu, harus saling kerjasama dalam kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi yang belum menikah atau orang tua yang punya anak gadis atau bujang yang belum menikah, fasfar bizatid din taribat yadak, maka pilihlah, utamakanlah karena agamanya, karena dengan itu engkau akan selamat dunia akhirat, kata Rasulullah. Maka yang sudah mempunyai istri, didiklah agama. Ketika kita belum sempat, panggil ustazah, izinkan menghadiri majlis ilmu atau majlis ta'lim. Mudah-mudahan kesimpulan daripada khutbah siang ini adalah ketika janganlah kita khawatir tidak punya simpanan emas yang berkilo-kilo. Tidaklah kita perlu risau, tidak perlu takut tidak bisa menyimpan emas yang bertumpuk-tumpuk. Maka marilah kita dapatkan, kita gapai, yaitu 3 harta yang kata Rasulullah di dunia ini lebih baik daripada emas dan perak. Yang pertama adalah lisanan dzakiron, yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, qalban syakiron, hati yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang ketiga, zaujatan mu'minatan tu'inu ala imani, istri yang beriman yang menjaga keimanan suaminya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam ibadah dan takwa kepada Allah. Allah sehatkan badan kita, Allah angkat penyakit COVID-19 ini, Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari penyakit COVID-19 ini dan juga penyakit-penyakit lainnya. Dan mudah-mudahan kita nanti
dikumpulkan bersama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.